Oke, kita masuk ke pertemuan keempat ya, mengenai aljabar relasional. Mohon maaf saya terlambat ya, karena baru pulang dari kampus, karena saya harus membuka dan menutup sidangnya, baru selesai. Ini saya buru-buru. Oke ya, mohon maaf buat semua. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat mengenai aljabar relasional. Oke, nanti perhatikan karena nanti ada tugas ya mengenai aljabar relasional. Oke, nah relasi ya. Kalau bentuknya relasi seperti ini, ada data yang ganda atau nilai yang identik dengan data di satu kolom, maka tidak akan bisa direlasikan ya. Jadi kalau kondisi datanya di satu kolom itu bentuknya seperti ini ya, ada nilai yang ganda atau ada nilai yang barisnya identik, maka tidak bisa direlasikan ya. Nah, yang baik yang bisa direlasikan maka bentuknya seperti ini. Artinya tidak ada yang baris identik di satu kolom ataupun yang nilai ganda di setiap kolomnya ya ataupun barisnya gitu ya. Jadi perhatikan kalau mau direlasikan datanya pada tabel untuk direlasikan ke tabel yang lain berdasarkan atribut ya. Atribut itu kan kolomnya gitu ya. Jadi kalau datanya ganda atau identik tidak bisa direlasikan. Nah, kira-kira kalau yang bisa direlasikan, ingat di praktikum pertemuan kedua bagaimana kita merelasikan ya di prakteknya, yaitu berdasarkan atribut K-nya. Di tabel, lihat di tabel A atau studio film, itu atributnya, lihat berdasarkan datanya, itu sebagai K-nya, primary K-nya. Tapi di atribut di tabel judul film, ID Studio itu sebagai kunci tamu atau foreign key, gitu ya. Jadi bisa direlasikan ya, seperti ini bentuknya. Ya, jadi ada yang bentuknya seperti ini atau dia one to one. Kalau dia ID studio, di sininya ID studio sebagai primary key bisa sebenarnya, yaitu relasinya one to one. Atau yang sering kebanyakan yaitu primary key, atribut key-nya di satu tabel ya. Kemudian sebagai primary key di tabel yang lainnya sebagai foreign key gitu ya. Kita sudah pernah prakteknya ke membuat relasi gitu ya. Nah, ini jumlah datanya ya, tupelnya, barisnya ya, kolomnya ya. Jadi ini yang bisa direlasikan. Oke, kita masuk ke bahasa. Nah, model relasional itu bagian dari bahasa query. Nah, bahasa query itu banyak digunakan ya sebagai bahasa untuk relasional. Jadi bahasa query itu bagaimana ya menyediakan ya ke user supaya bisa mengakses informasi dari database gitu ya. Jadi ketika kalian mengakses KRS misalnya masuk ke SIA itu kalian perintahnya menggunakan bahasa query. Kalian bisa menginputkan KRS, bisa input KRS nggak? Bisa. Bisa melihat KRS nggak? Bisa. Kemudian kalian bisa mengakses KHS nggak? Nilai kalian bisa. Nah, itu menggunakan bahasa query. Nah, bagaimana mempermudah si user untuk mengakses informasi yang kalian butuhkan dari database yang sudah ada atau yang tersedia. Nah, ada dua kategori untuk bahasa query, yang prosedural dan non-prosedural. Nah, bahasa query ini termasuk bahasa level tinggi sama pemrograman. Ya, pemrograman itu termasuk bahasa level tingkat tinggi, gitu ya.
Nah, masuk ke bahasa prosedural dan non-prosedural. Kalau dia bahasa prosedural, artinya user menginstruksikan ke sistem agar membentuk rangkaian operasi dalam basis data untuk mengeluarkan hasil yang diinginkan. Jadi bagaimana dia melakukan ya operasi-operasi ya sehingga nanti menghasilkan output yang diinginkan. Sementara kalau non prosedural, nah user mendeskripsikan tanpa memberikan proses detail bagaimana mendapatkan informasi tersebut. Nah, yang kalian akses masuk ke prosedural atau non-prosedural. Kalau yang ke SIA sebenarnya masuk ke non-prosedural, kalian sebagai pengguna. Tapi kalau kalian misalnya yang untuk membuat ya, seperti kita praktek itu masuk ke bahasa proseduralnya, gitu ya, itu bedanya. Oke, kita masuk ke aljabar relasional. Nah, aljabar relasional itu bagian bahasa query yang prosedural. Ya, jadi aljabar relasional itu yang bahasa query yang prosedural, yaitu kumpulan operasi yang inputnya ya, untuk inputnya itu satu atau dua relasi atau satu tabel atau dua tabel atau bisa lebih ya, dan outputnya itu bisa menghasilkan tabel yang baru atau relasi yang baru. Jadi nanti misal menghasilkan tabel yang baru gitu ya. Nah, untuk operasi dasar dalam aljabar itu ada selection, projection, union, set difference, dan Cartesian product. Nah, ini nanti kita juga ada untuk prakteknya yang sering itu ya sebagai operasi tambahan itu namanya join gitu ya, join. Oke, nah ini bagian dari aljabar ya, merupakan bahasa prosedural, kemudian menggunakan operator atau operasi yang diterapkan pada relasi ya. Kemudian nanti dia lebih ke bagaimana mendapatkan data tersebut ya. Kemudian kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak digunakan untuk proses database komersial. Jadi database-nya yang kalian kan dapatnya yang gratisan gitu ya. Kalian dapatnya gratisan kan, yang apa tidak perlu membayar. Tapi kalau untuk apa yang kayak di bank, kemudian bank-bank, kemudian perusahaan-perusahaan besar itu biasanya database-nya berbayar gitu ya. Pakainya bayarnya pakai dolar. Oke. Nah, aljabar relasional itu ada operasi dasarnya, ada yang select. Lihat, kalau simbolnya dia sigma ini, maka artinya select, yaitu menampilkan. Kalau bentuknya pi, maka dia project ya, operasinya atau operatornya eh, projection gitu ya. Nah, kalau Cartesian cross itu nanti bisa apa cross atau produk, kalau ini X, kemudian set difference itu minus, union U, nanti kebalikannya ada intersection, kebalikan dari union, ataupun join. Join nanti bentuknya ya, ada non-natural atau theta. Oke, kita masuk ke select ya, operasi dasar dari aljabar itu yang pertama yaitu select. Lihat simbolnya sigma ya, sigma. Nah, fungsinya ya nanti bagaimana ya setiap tabel-tabel atau rekor-rekor ya datanya pada tabel itu memenuhi kondisi seleksi tertentu ya. Jadi bagaimana tupelnya itu mempunyai predikat yang diberikan pada tabel relasi ya. Jadi sigma ini menunjukkan operasi select. Nanti akan ada tambahan ya tanda kurung yang mengikuti sigma. Jadi kalau dia ada menggunakan select nanti ada buka kurung, tutup kurung, apa tanda kurung gitu ya. Dan dia bisa menggunakan operator tambahan ya yang bersifat predikat dan atau not yang sering atau uh, dan gitu ya. Lihat kalau dia V atau kalau dia kebalikannya itu dan atau dia menggunakan operator pembanding yaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan ya atau sama dengan dan tidak sama dengan. Jadi ini nanti bisa digunakan ya. Tambah untuk yang bersifat logika, operatornya dan pembanding.
Oke, nah ini contohnya ya. Jadi ada 3 tabel, tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel mengajar. Nah, dari tabel ini kira-kira kalau misalnya tampilkanlah ya, tampilkan daftar dosen yang berjenis kelamin pria dari tabel dosen. Jadi tabel ini ya, tabel ini. Nah, buatlah aljabar relasionalnya, itu ya. Nah, kira-kira kalau dia menampilkan daftar dosen, jadi daftar dosen tadi ingat select itu menampilkan tuple ya, tuple, bukan tabel, tuple atau record. Kalau record artinya datanya, itu ya. Ingat ya, kuncinya perhatikan ya. Nah, ini dia menampilkan kumpulan tumpul-tumpul ya, tumpul-tumpul atau rekod atau datanya ya. Jadi yang diseleksi ya. Ya, perhatikan kalau definisinya yang ini menampilkan daftar dosen yang berjenis kelamin pria. Tadi yang seleksi ya. Dari tabel dosen buatlah aljabar relasionalnya. Maka sigma ya, kemudian lihat jenis kelamin, berarti kolomnya ya atributnya jenis kelamin yang sama dengan pria dari tadi lihat tadi ada buka kurung ya, tanda kurung dari tabel, artinya kalau dia buka kurung dari tabelnya ya, tabel dosen ya, ingat tampilkan daftar dosen yang berjenis kelamin. Maka aljabar relasionalnya bentuknya seperti ini, hasilnya lihat dari tabel dosen yang menampilkan jenis kelamin yaitu pria dari tabel dosen itu ya. Jadi ini aljabar relasionalnya, ini hasilnya keluarannya ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, tampilkanlah daftar dosen yang kota asalnya dari Jakarta Selatan. Buatlah aljabar relasionalnya. Maka sigma lihat menampilkan kota-kota yang kota asalnya Jakarta Selatan. Kota sama dengan Jakarta Selatan, buka kurung-kurung dari tabel dosen. Itu ya, itu dia rumusnya. Maka outputnya ya tabel dosen yang dosen ya yang kotanya dari Jakarta Selatan. Gitu ya. Jadi ini hasilnya. Nah, contoh yang terakhir menampilkan daftar mata kuliah yang SKS-nya lebih dari. Nah, ini menggunakan operator pembanding. Lebih dari atau sama dengan. Maka aljabar relasionalnya sigma buka kurung kalau dia menggunakan operator pembanding ya atau predikat buka kurung SKS lebih besar ya, lebih dari atau sama dengan 3 ya, lebih dari atau sama dengan 3 yaitu di tabel mata kuliah. Gitu ya. Maka hasilnya muncul tabel mata kuliah yang SKS-nya lebih besar sama dengan 3. Berarti SKS-nya yang 3 ke atas ya, 3, 4, 5 gitu ya. Maka ini hasilnya. Oke, itu contoh penggunaan operasi select. Sekarang masuk ke projection ya. Nah, kalau projection itu menggunakan simbol P ya. Nah, ini fungsinya, lihat fungsinya, memilih nilai atribut tertentu. Kalau yang diselect itu menampilkan tupel-tupelnya atau rekornya atau datanya. Kalau ini memilih nilai atributnya. Atribut ini ingat kolom ya atau field gitu ya. Nanti argumennya itu diberikan tanda kurung juga ya, berisi tabel yang dimaksud. Oke, contohnya. Tampilkanlah NIP. Nah, ini NIP kan atribut ya. Dan nama dosen dari tabel dosen. Buatlah aljabar relasionalnya. Maka P artinya projection, yaitu lihat tampilkanlah NIP. Berarti NIP, nama dosen dari tabel dosen. Gitu ya. Maka hasilnya menampilkan NIP dan nama dosen. Ini hasilnya.
Ya. Kemudian tampilkanlah NIP, nama dosen, jenis kelamin, serta kota dari tabel dosen dari dosen-dosen yang bertempat tinggal di kota Jakarta Selatan. Nah, buatlah aljabar relasionalnya. Maka P-nya yaitu menampilkan atribut ada NIP, nama dosen, jenis kelamin, dan kota. Lihat ya, tabel dosen dari tabel dosen, kemudian dosen-dosennya bertempat tinggal di kota Jakarta Selatan. Kalau menampilkan datanya berarti menggunakan sigma. Berarti buka kurung sigma kota sama dengan Jakarta Selatan dari tabel dosen. Gitu ya. Jadi buka kurung, ingat dia harus ada kurung ya. Jadi hasilnya tabel dosen menampilkan NIP, nama, kemudian jenis kelamin, tapi yang khusus kotanya dari Jakarta Selatan. Jadi menggabungkan antara projection dan sigma, gitu ya. Oke, union. Oke, kalau union itu gabungan nilai dari atribut pada tabel relasi dengan nilai atribut pada tabel yang lainnya. Jadi ini menggabung tadi kan bisa berdiri sendiri ya, tabel A, tabel B, tabel C. Kalau ini dia gabungan nilai ya, jadi direlasikan tabelnya ya. Jadi bagaimana menentukan lebih dari satu tabel. Nah, barisnya yang bisa bernilai ya sama hanya diambil satu atau tidak ada yang duplikasi. Jadi datanya tidak ada yang duplikat ya, tidak ada yang sama. Jadi diambil satu saja cukup kalau misalnya ada duplikasinya gitu ya. Diambil hanya satu, tidak ada duplikasi. Jadi kalau A-nya banyak ya diambil A-nya satu aja gitu ya. Oke. Jadi nanti harus kondisinya setiap tabel itu harus dioperasikan sama gitu ya. Nah, contohnya ini ya, jadi digabung ya. Tabel dosen tampilkanlah NIP dari tabel dosen union dari NIP ya, menyamakan atribut K-nya yaitu disamakan ya, harus sama. Maka tadi dibilang harus sama. Ketika dua tabelnya dioperasikan harus sama ya. Nah, dari tabel pengajar jadi ada digabungkan tabel dosen dan tabel mengajar berdasarkan atribut K-nya. Maka P yaitu menampilkan kan ininya kolom atau atributnya ya dari tabel dosen baru digabungkan union yaitu NIP atribut NIP di tabel mengajar. Maka ini tabel dosen hasilnya tabel dosen dan tabel mengajar, maka lihatlah ya nilai yang sama, datanya yang sama, maka ini hasil unionnya. Diambil kesamaannya ya, satu saja tidak ada boleh duplikat. Diambil 1, 2, 3 karena sini sama ya, maka ini hasil dari union gitu ya. Nah, ini kira-kira sama juga contohnya. Oke. Nah, masuk ke set difference ya. Nah, ini fungsinya mendapatkan nilai yang ada di tabel relasi tapi tidak ada, kebalikan ya, tapi tidak ada dalam tabel relasi lainnya. Ya, jadi dua tabel ya. Jadi simbolnya minus ya, menggunakan berarti dia operasi set difference. Ya. Nah, contohnya tadi ya, tabel dosen tampilkanlah nih dari tabel dosen tapi dia set difference bukan union dari NIP di tabel mengajar. Nah, aljabar relasionalnya P ya NIP tabel dosen. Nah, simbolnya berarti set difference ya NIP dari tabel mengajar. Maka buat tabelnya dosen, kemudian tabel mengajar. Nah, set difference yaitu nilai yang tidak sama. Maka cuman ini ya kebalikan ya. Maka hasilnya ini kalau yang set difference. Jadi yang tidak sama. Jadi kebalikan dari
union. Itu ya. Nah, kemudian Cartesian product ya. Cartesian product itu fungsinya kombinasi informasi dari dua tabel relasi sehingga nanti menghasilkan tabel relasi yang baru. Nah, ada dua tabel ya. Tadi ini dua tabel. Nah, ini menghasilkan tabel yang baru. Gitu ya. Simbolnya yaitu kalau dia Cartesian product maka X ya. Itu artinya Cartesian product gitu ya. Lihat, tampilkanlah kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dari tabel mata kuliah, kemudian kelas dari tabel mengajar, di mana kelas yang diajar adalah kelas A. Buatlah aljabar relasionalnya. Maka Pi menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan kelas ya dari tabel mengajar. Lihat, buka kurung, kemudian di mana ya select yang kelasnya sama dengan kelas yang diajar adalah kelas A. Lihat simbol predikatnya yaitu dan berdasarkan mengajar yaitu kode mata kuliah sama dengan kode mata kuliah di tabel mata kuliah ya harus sama direlasikan atribut key-nya. Kemudian di tabel mengajar lihat Cartesian product di tabel mata kuliah. Nih ya. Maka hasilnya bentuknya tabel mata kuliah yaitu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS di tabel mata kuliah, lihat ada key-nya, kode mata kuliah, kemudian tabel mengajar, yaitu ada NIP, kode mata kuliah, dan kelas. Ya, lihat ya, kode tabel mengajar, kode NIP, kode mata kuliah, dan kelas. Ya, hasilnya dari Cartesian, maka dibuatlah kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Oke, kemudian yang diambil yaitu apa? Kelasnya. Kelas kelas A ya. Kalau lihat di mana kelasnya khusus kelas A saja. Ya, khusus kelas A saja. Maka nanti bisa menghasilkan tabel yang baru. Kalau kita relasikan, maka kode mata kuliah ya, jadi dia menghasilkan tabel atau relasi yang baru. Atau simbol aljabarnya lihat sigma mengajar tapi berdasarkan kode mata kuliah sama dengan di tabel mata kuliah atau kebalikannya ya boleh, yaitu kode mata kuliah dan yang khusus kelasnya dan ini lihat simbol predikatnya ya. Simbol predikatnya dan yang khusus kelas A ya karena makanya dia menggunakan simbol select karena menampilkan datanya yang A buka kurung yaitu pi ya pi yaitu masuk kolomnya atributnya kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dari tabel mata kuliah, kemudian Cartesian product ya yaitu pi ditambah dengan atribut kelas di tabel mengajar. Maka hasilnya seperti ini gitu ya. Itu kalau dia Cartesian. Ingat pengertiannya apa ya, hasil informasinya apa masing-masing operasi. Oke, intersection ya. Kalau intersection simbolnya kebalikan dari union. Nah, ini fungsinya mendapatkan nilai yang ada pada tabel relasi juga ada di tabel relasi lainnya. Ya, jadi ada di tabel relasi dan tabel relasi lainnya. Nah, ini sebenarnya hasilnya sama seperti union ya. Jadi apa yang ada di tabel dosen, dia juga ada di tabel mengajar. Hasilnya ini yang sama. Ya, tapi menampilkan NIP dari tabel dosen tapi dia set intersection dengan NIP
dari tabel mengajar, yaitu menampilkan NIP di tabel dosen, inset intersection, ya. Kemudian P, NIP di tabel mengajar. Maka hasilnya yang nilainya sama di setiap tabel yang ada. Ini. Oke, terakhir. Ya, terakhir itu natural join dan theta. Nah, simbolnya bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana menggabungkan operasi selection dan Cartesian product. Jadi operasi, ya. Nanti kalau natural itu ada dua atribut yang bernama sama pada dua tabel relasi yang berbeda. Nah, ini ya. Jadi misalnya menampilkan seluruh data yang ada pada tabel. Jadi menampilkan data di tabel mata kuliah dan tabel mengajar. Jadi menampilkan semua datanya. Maka mata kuliah, lihat tabel mata kuliah, natural join, yaitu mengajar, yaitu berdasarkan K-nya, atribut K-nya sama dengan tabel mata kuliah, yaitu berdasarkan K-nya, atribut K-nya, yaitu di tabel mengajar. Ya, jadi diambil K-nya apa masing-masing tabel. Maka ini tabel boleh kebalik ya kalau mau dibuat tabel mengajar atau tabel mata kuliah, tabel mengajar, maka hasilnya yaitu NIP atau lihat karena di sini mata kuliah, maka tabel mata kuliah dulu ya. Kalau kalian tabel mengajar, berarti tabel mengajarannya dulu gitu ya. Yaitu kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, kemudian SKS, kemudian masukkan, menggabungkan ya, yaitu NIP, kemudian karena ada kode mata kuliah yang sama, maka tidak lagi dibuat lagi ya, maka langsung kelasnya. Jadi menggabungkan dua tabel berdasarkan K-nya yang sama. Ya, ini sebagai atribut K-nya primary K, ini sebagai atribut primary K. Jadi ini sebenarnya bisa direlasikan, gitu ya, berdasarkan ya, kalau kita relasikan bentuknya seperti ini. Itu ya, jadi saling terhubung tapi berdasarkan K-nya. Kalau nggak ada ya nggak bisa, gitu ya. Sama juga theta join juga seperti itu. Jadi nanti bisa menggunakan operator pembanding, gitu ya. Nah ini juga sama ya. Nanti hasilnya mata kuliah theta join ya, join kayak gini berdasarkan kode mata kuliah ya, kemudian tabel mata kuliah di kode mata kuliah di tabel mengajar. Jadi menampilkan seluruh ya, seluruh data tabel mata kuliah dan tabel mengajar. Oke. Jadi kalau join dia kalau di apa seperti ini ya. Nanti juga ada di apa join di SKS Rapper. Oke, nah untuk tugasnya karena sedikit lagi tentang grip ya. Oke, jadi di apanya ada nanti buat tabel ya, ada tabel. Nah, soal yang pertama tuliskan. Jadi outputnya saja ya. Output dari aljabar dari dua tabel yaitu sigma kelas sama dengan bisnis yang dari tabel sheet ya. Lihat nanti outputnya saja hasilnya apa ya, yaitu menampilkan ya atributnya kelas dari yang nilainya datanya bisnis dari tabel sheet, outputnya saja ya. Output ini kan aja relasionalnya, jadi keluarannya apa. Soal kedua, buatlah aljabar relasional. Ini yang kadang-kadang kalian bingung, yaitu menampilkan seluruh informasi ya dari flag nomor ya, menampilkan data seluruh informasi flag nomor, flag company dan airport. Gitu ya. Kemudian menampilkan MB, flag nomor, flag company dan untuk seluruh penerbangan dari
kota London ke Paris, ya, yaitu LGW dan CDGW. Jadi gunakan dia pakai apa? Apakah dia pakai select atau PI atau Cartesian atau union? Perhatikan menampilkan apa, ya. Oke, kira-kira ada mau ditanyakan? Silakan. Nggak tahu mau nanya apa, Bu. Berarti sudah Saking nggak, saking nggak, masih belum masuk kotaknya ini, sampai nggak tahu mau nanya apa. Bu, program saya error, Bu. Apanya error? Nggak Karena bisa kan video masuk. saya. Apanya nggak error maksudnya? Yang program SQL-nya, Bu. Lihat video saya, diperhatikan. Cuma tadi saya kan lagi upload video praktek keempat. Jadi praktek keempat, kemudian terhapus saya yang video praktek yang ketiga. Jadi saya upload sampai 3 sama 4 sampai sekarang nggak bisa-bisa. Mungkin jaringannya di kampus agak susah, nanti saya coba. Jadi terhapus video praktek yang ketiga. Gini, sebenarnya kalau kalian ikutin video saya, sebenarnya pasti bisa. Dan kalian baca langkah-langkah di modul itu. Jadi kalau kalian ikuti itu udah paling mudah kali menurut saya ya. Jadi bolak-balik di video, di bolak mana yang apa. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau juga tidak bisa, karena situ semua ada ya. Jadi bisa kalian bolak-balik, perhatikan gitu. Nah, saya nggak tahu errornya di mana. Sebenarnya kalau kalian perhatikan videonya lengkap di situ tuh sama langkah yang ada di modul. Coba ikutin di videonya gitu. Jadi kan bisa kalian bolak-balik. Kalau sampai videonya saja nggak kalian ikutin, mungkin kalian bingung gitu. Tapi kalau kalian ikutin, pasti bisa gitu. Tapi kalian kalau ujian takutnya nggak bisa. Ya, coba dulu loh ya, lihat videonya. Kalau nggak bisa, baru nanti video baru nanya ke saya. Jangan nanya saya dulu loh, baca lihat videonya. Itu loh maksud saya. Ya, apa? Kalau masih bingung juga, nggak tahu juga, lihat videonya udah balik-balik, ya videokanlah ke saya hasil apa yang errornya. Itu yang hasil paling akhirnya. Oke? Oke, sudah tadi saya yang apa? Iya, Bu. Oke. Untuk ini ada yang mau ditanyakan? Kita tinggal 3 menit lagi. Bu, selain aplikasi Microsoft apa dah? Microsoft SQL apa ya? Ada aplikasi lain nggak? Lainnya lagi nggak, Bu, untuk ini praktik? Segini. Soalnya main SQL saya. Kalau dia MySQL sebenarnya sama, kalau untuk query-nya sama. Cuma kan dia beda vendor. Jadi kan sudah saya bilang, kamu pakai apapun, itu keuntungannya kalau kalian sudah menguasai query-nya. Mau kalian pakai Oracle, mau pakai Access, mau pakai DB2, mau pakai MySQL, baik di SAM-nya, interface-nya, baik dia kalian menggunakan SQL server-nya, semua sebenarnya hampir sama. Cuma ada beberapa perbedaan, misalnya, ya ada yang bisa di SQL Server, tapi query-nya insert, update, delete, read, nah itu semua sama. Misalnya ya, ini paling 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 apanya? Kalau di MySQL harus wajib pakai titik koma, iya kan? Tapi kalau di SQL Server itu tidak usah pakai titik koma. Misalnya select bintang from nama tabel, select bintang from pegawai, titik koma. Saya buat itu kan buka kurung yang di akhir sebelum di blok titik koma. Kalau di SQL Server nggak pakai titik koma pun boleh-boleh saja berhasil ya, sukses itu ya. Tapi kalau di MySQL itu kecilnya ya, itu wajib gitu ya. Nah, makanya kenapa saya ajarkan titik koma, ketika kalian nanti berpindah ke database yang lain, kalian nggak gagol lagi gitu ya. Tapi kalau kalian kebiasaan hilang tanda komanya, nanti takutnya lupa di MySQL gitu. Itu. Nah, belum lagi database diagramnya ada yang sedikit berbeda gitu ya. Kenapa? Karena beda vendor. Jadi satu orang menyamakan ya, tapi beda vendors itu ya. Nah, nanti akan apa ya? Berpengaruh ketika kalian di pemrogramannya. Database itu kan tidak bisa berdiri sendiri, ya, harus dikoneksikan dengan bahasa pemrograman.
Misalnya PHP, Visual Basic, Java, ataupun yang lain. Nah, itu yang kadang-kadang kesulitan. Jadi misalnya SQL Server itu lebih ke Visual Basic-nya, ke Java agak sedikit sulit, gitu loh ya. Nah, MySQL, nah itu aja gitu. Makanya kalian belajar boleh, misalnya kalian suka ke Visual Basic, cara untuk koneksinya yang paling gampang itu menggunakan database SQL Server, gitu. Bukan berarti nggak bisa, tapi lebih gampangnya, gitu ya, mempermudah. Misalnya kalau suka MySQL, nanti fokusnya misalnya ke Java atau ke PHP, gitu ya, bisa seperti itu. Jadi kira-kira itu aja, gitu. Soalnya soalnya saya downloadnya itu MySQL bukan Microsoft Server itu. Iya, karena dia kalau untuk SQL Server agak sulit, makanya saya suruh kalian ke Postcom untuk satu minta softwarenya, karena agak sulit mendownloadnya, lebih gampang MySQL gitu. Berarti kita Jadi ke kampus ya kalau mau iya salah programnya. satu aja itu karena lebih itu saran saya sih, karena anak pagi saya suruh gitu pada berhasil semua, itu satu aja, nanti kalian tinggal bagi aja copy paste-nya. Oke, ada lagi?